Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya butuh doa dari saudara semua agar saya tidak dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ke kuadran yang sebaliknya. Ya, ada kuadran dari kaya jadi miskin loh. Ada kuadran dari manajer sampai kemudian menjadi security. Maaf, bukan berarti posisi kuadran di bawah itu menunjukkan dia lebih hina, lebih rendah. Enggak, sama sekali tidak. Ukurannya bukan itu, tapi ketakwaan. Hanya kita bicara dalam konteks keumuman, naturalnya, umumnya gitu ya. Mudah-mudahan saudara bisa membedakan ini ya. Sekali lagi kita tidak pernah menghinakan, merendahkan jabatan sosial. Tapi saya yakin lah, siapa sih yang pengen di bawah kan? Nggak ada tuh, kita pengen di atas. Maka saya bilang, muara akhir nanti seluruh tayangan kita di Antv ini muaranya adalah menjadi abdan syakura, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Di kuadran manapun Anda, pastikan Anda ada di kuadran jannah, di kuadran sorga. Pastikan Anda ada di kuadran akhirat, kuadran ukhrawi, ya. Anda jadi security, tapi Anda sholat malam, apa itu juga lebih hebat. Namun yang saya maksudnya adalah doakan saya supaya tidak Allah cabut kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Saya pun mendoakan saudara semua. Bukan apa ya, saya kadang-kadang lagi jalan tuh kadang suka netes air mata. Saya bilang, ya Allah, kemarin juga gitu. Pulang dari sini gitu ya, saya bilang, Insya Allah, subhanallah, betapa banyak itu pahala yang Allah berikan kepada saya, pada pemirsa semua. Pemirsa juga enak kan, nggak pakai naik mobil, nggak pakai naik busway, tinggal cetrek TV doang, tinggal cetrek TV udah on ngaji kan. Nggak perlu bayar parkir, isi bensin. Saya pun begitu. Hanya dengan begini sudah bertemu dengan saudara semua. Saya ya mensyukuri ya posisi saya saat ini. Makanya saya berusaha sama Allah SWT bilang, bukan karena duit Yusuf Mansur begini. Ustaz, nggak bayar tuh ngomong-ngomong gitu. Itu kan amal soleh Ustaz sendiri. Nggak, ini ngajar saya ngajar. Arti betapa bersyukurnya saya gitu. Artinya ya bayaran saudara juga kalau misalnya ada apa-apa juga udah nggak ngaruh juga gitu. Karena yang Allah berikan ini dahsyat sekali gitu buat saya. Contoh, berapa sih saya bisa sholat duha di pagi hari? Berapa coba? Paling 6. Kadang-kadang malah cuma 2 karena kesibukan. Atau malah lewat. Maksudnya pernah lewat sholat duha. Sering juga gitu. Jangan bilang-bilang nih. Ya, sering juga gitu. Tapi dengan saya ngajar, Allah karim. Ada 10 orang yang melaksanakan dikali 6 udah 60 rakaat. Saya menyuruh saudara nih sekarang nih, yuk kita berselawat kepada Rasulullah. Mari kita berselawat, ya. Saudara-saudara yang sedang megang minuman, makanan taruh dulu. Pegang bagian-bagian saudara yang sakit supaya saudara bisa sehat. Sambil megang yang sakit, saudara berdoa dengan selawat ini mudah-mudahan saudara sehat. Saudara yang punya istri, ya belum hamil-hamil, tarik istrinya supaya lebih dekat. Lalu saudara pegang dengan tangan saudara, perut istri saudara. Suruh dia pun memegang rahimnya supaya pembacaan salawat ini menjadi berguna, menjadi bermanfaat dan menjadi tajam. Buat saudara-saudara yang punya anak keturunan dan keturunannya itu lemah, ya dia kemudian idiot atau kemudian punya keterbelakangan mental, taruh di depan layar kaca. Apapun persoalan saudara punya utang. Saudara pikirkan kepada siapa saudara punya utang. Lalu mari saya pimpin berselawat ya. Gak usah banyak-banyak, kita berselawat 10 kali. Tapi yang yakin, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat saudara dan saudara akan bisa memberi hutang. Bukan lagi yang ditagih hutang. Saudara-saudara yang sedang menginginkan apa yang menjadi hajat saudara di dunia ini, mari kita berselawat. Allah yang punya semuanya. Allah yang punya dunia ini. Kita minta dengan kuncinya adalah berselawat. Yuk kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. 10 kali ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan doa ini, berselawat ini ya Allah, Kau terima, Kau kabulkan, Kau ridhai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa sekarang bayangkan ya. Yang di studio ini aja pada membaca semua. Padahal di studio ini walaupun tidak ada pemirsanya, tapi kan ada krunya. Ini kru lebih dari 10. Belum yang di atas. Belum yang lihat di luar master control. Belum saudara semua yang ada sekarang ini di depan layar kaca. Mungkin bisa 10 juta, bisa 20 juta. Allahu Akbar, dikali 10. Wow, subhanallah. Inilah karunia Allah yang saya minta betul doa dari saudara semua supaya Allah tidak menghinakan saya. Kecuali ini sebagai ujian dari Allah SWT.
saudara yang punya posisi sekarang ini di kuadran susah, di kuadran sulit, muhasabah. Ingat kajian kemarin, muhasabah. Kesusahan saudara ujian bukan. Ujian tuh kapan? Kalau saudara tidak ada salahnya, saudara tidak ada dosanya. Tapi bila mana saudara ada kesalahannya, ada dosanya, nggak bisa disebut ujian. Saudara itu mestilah azab. Kalau saudara memang berada dalam kuadran azab, keluar menjadi kuadran yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sedianya kita akan mengaji dulu di awal, tapi kelihatannya kita harus mempersembahkan yang lewat-lewat dulu, mempersilahkan yang mau lewat-lewat dulu. Nanti kita ngajinya setelah segmen yang berikut ini. Fadhal, silakan. Alhamdulillah pemirsa ya, bila mana Anda pengen bergabung bersama teman-teman Anda, mengaji bersama, satu komplek kumpulin dah. Paling juga berapa gitu loh, 100, 200 gitu. Ya atau malah mungkin ada yang cuma 10, atau malah tidak ada yang berhasil mengumpulkan orang untuk mengaji bersama. Tapi lihat dengan layar kaca Antv ini, subhanallah. Kita mengaji sekarang sudah sampai ayat yang ke-74. Hari ini kita akan masuk ke ayat 75. Mari kita mengaji bersama, kita khatamkan Quran sampai An-Nas. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita di Antv ini insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Saudara yang mengikuti ayat 77-nya, lihat terjemahannya tuh coba. Wala yukallimuhumullahu wala yanzur ilaihim. Lihat terjemahannya. Yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak mau bicara, tidak mau menoleh, tidak mau melihat kita nanti di hari akhir. Wow, subhanallah. Dan tidak mau mensucikan kita. Innalillah, naudzubillah wa nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nanti kapan ya di bab semua orang bisa jadi pengusaha, nanti kita akan kupas hadis-hadis seperti ini. Barang siapa seorang pengusaha, ya, dia sudah melihat karyawan-karyawatinya selesai dia kerjanya. Lalu dia tidak membayar keringatnya itu. Dia tidak membayar upahnya itu. Allah tidak mau bicara dengan mereka semua nanti di hari akhir. Wah. Karena ada tuh yang suka menunda-nunda tuh. Ya kan? Tapi ini buat kita. Kalau next nanti kita jadi bos, utamakan karyawan. Ya. Kalau perlu kita berkorban, kita ngutang-ngutang. Supaya karyawan kita jangan ada yang terzalimi. Jangan sampailah karyawan kita tahu kita susah. Biarin Allah terbantu kita insya Allah. Ya, wala yukallimuhullahu wala yanzur ilaihim yaumil qiyamah wala yuzakkihim. Ada orang-orang yang tidak diajak bicara sama Allah. Ada orang-orang yang tidak ditoleh oleh Allah. Ada orang yang tidak ditolong oleh Allah. Siapa? Di antaranya juga adalah pengusaha yang senang berbohong. Pedagang yang senang menipu. Makanan dicampur zat-zat kimia supaya awet. Waduh, hati-hati nih. Bisa jadi ente punya pabrik omsetnya miliaran rupiah tapi nggak laku sama Allah. Ente nggak bakal ditengok sama Allah. Bagaimana nasib ente ntar di akhirat? Jangan mikirin dunia aja. Hidup nggak bakalan lama. Yang paling lama ntar di akhirat. Dan abad selama-lamanya. Saudara, mari kita lanjutkan. Bismillah. Ntar kita kajilah yang itu lain waktu insya Allah. Kita masih bicara tentang pindah kuadran. Kuadran changing, quantum changing. Ya. Atas izin Allah saya melakukan perubahan itu. Lalu kemudian saya dari pedagang asongan nih. Dengan 2 termos. Jadi kemudian gerobak.
Sampai gerobaknya disedekain, kemudian datang polisi, Mas Bambang. Pak Bambang bilang begini sama saya. Assalamualaikum, Sob. Saya kaget tuh. Saya lagi duduk tuh di atas, apa namanya? Di atas jembatan Hipli ini. Nih, di jembatan Hipli ini. Ini namanya jembatan Hipli. Ada kisah ya. Saya baru tahu setelah saya kemudian pulang ke rumah. Nenek saya waktu itu masih hidup, namanya Umi Haji Iyo, atau yang dikenal dengan Guru Iyo, di Jembatan 5 di Kampung Sawah. Beliau putri dari Guru Mansur. Kalau ente melintas dari Roxy ke kota, ya, Roxy ke stasiun kota, itu ada nama jalan di Jembatan 5, nama jalannya Ki Haji Muhammad Mansur. Nah, Umi Iyo ini anaknya dia. Ibu saya anaknya Umi Iyo, dan saya anaknya ibu saya. Ya iyalah Ustaz. Ya, beliau ini ngutus pembantunya, khadimatnya namanya Saroh. Apa kata Umi Iyo? Saroh, coba tuh lihat si Yusuf. Beneran nggak dia mau jualan es? Gila lu lihat. Kalau emang dia bener mau jualan es, berarti itu anak udah nggak jadi orang sombong. Lihat kalau emang dia jualan es, katanya dia jualan es kelapa. Nenek saya dengarnya es kelapa. Padahal saya jualannya apa? Es kacang hijau. Alhamdulillah si Saro nyarinya ke terminal Kalideres. Padahal saya sudah berubah kuadran. Tidak lagi di terminal Kalideres, tapi saya punya outlet di sini di Jembatan Hipli. Biar kata kaki 5, tapi namanya outlet. Nah, Saro pulang tuh ke Jembatan 5. Cerita nih ke Umi saya, Umi Yo. Cerita ke ibu saya, Ibu Cerita ke bibi saya, Haji Noni. Apa katanya? Masih bohong aja tuh anak. Ya Allah. Apa? Saya nyari-nyari. Nggak ada tuh tukang es kelapa. Apalagi yang namanya Yusuf Mansur. Nggak ada tuh. Ya nggak ada, orang gue dagang kacang hijau. Dan dagangnya juga bukan di terminal lagi. Dagangnya di Pasar Hipli. Pindah kuadran. Nah, disitulah datang nih polisi. Assalamualaikum, Sof. Waalaikumsalam, Bang. Lompat saya. Iya, Bang. Ada, Bang. Sof, udah kamu gak usah dagang lagi. Gitu dia bilang. Nih, pindah kuadran. Walaupun saat itu saya balik jadi pekerja ya. Tapi no problem. It was not problem. It was not problem. Kenapa? Karena gajinya gede. Apa kata Mas Bambang? Sof, lu kan gajinya enak. Temenin gue ceramah dah. Gue mau ceramah nih di Pondok Indah. Ibunya tuh tajir banget, Sof. Lu bisa kerja sama dia nanti. Ya Bang, tapi mesti lurusin niat Bang kalau begitu Bang. Kalau kita ngaji karena pengen dipekerjakan sama dia, ntar nggak dapat apa-apa. Ya udah ikut tuh. Udah itu tinggal aja. Emang mau ditinggal Bang, mau disedekain. Jadi berangkat saya sama Mas Bambang ke Pondok Indah. Sampai Pondok Indah, ibunya senang sama saya. Ibunya cinta sama saya. Oh kan main, udah tua bos, 68 umurnya. Ente. Kata dia begini, kamu siapa namanya? Manis amat gitu loh. Aduh gue geer banget lewat tuh. Ya melayang gitu. Kamu cakep amat, dia bilang gitu. Anak mana? Cerita terus dia bilang. Dia nanya, bisa ngetik nggak? Saya bilang sama ibu itu, bisa Bu. Profesor ini. Ya sudah, kamu kerja di rumah ibu lah. Dia ini kerja di salah satu institusi di PBB. Lalu saya dapat berapa waktu itu? Dapat 50.000. Saya ya begitu pulang bawa duit 50.000. Nangis Pak. Ya Allah, 50.000. Coba lu mikir ya, beberapa hari yang lalu saya bawa 70 tuh. Saya keringetan naik turun bis, berapa hasilnya? 35. Tapi begitu saya melakukan quantum changing, saya dapat 50.000. Besar sekali Pak buat saya. Mikir saya tuh, Allah kari begini rupanya cara Allah ngangkat rezeki orang. Lah saya bilang kan, tahap 1 nggak sengaja nih. Tahap 2 saya sengaja. Tahap 3 sengaja. Tahap 4 saya lakukan. Berani nggak nih ente kemudian habis ini ngelihat ya, habis ngelihat tayangan ini melakukan apa yang saya atas Allah kemudian berani lakukan. Insya Allah saya percaya ya, kita sama-sama masih mengaji. Setelah yang berikut ini silahkan. Pemirsa ya, kita lagi bicara tentang pindah kuadran. Sehebat-hebatnya pindah kuadran adalah pindah kuadran dari orang yang tidak bisa sholat subuh berjamaah menjadi sholat subuh berjamaah. Yang tidak bisa sholat berjamaah di masjid tiap saban waktu, berjamaah di masjid saban waktu. Itulah sehebat-hebat pindah kuadran. Tapi ini kita ngaji di dunia.
Karena kita juga hidupnya di dunia. Kita lakukan juga dunia kita ini. Insya Allah nggak ada yang salah. Asal semua dilakukan karena ibadah kepada Allah, insya Allah tidak ada yang salah. Lihat, saya bersedekah lagi ini. Wala ria, wala sum'ah. Bukan ria, bukan sum'ah gitu ya. Ini kisah lah, anggap aja ini kisah. Saya kemudian mendapat harian tuh 50.000. Demi Allah Pak, gede sekali 50.000 saat itu. Tahun 99, dan saya belum menikah nih 50.000. Di kemudian hari, saya menyengaja nih melakukan yang keempat ini. Apa? Itu duit ya. Gimana caranya supaya saya sampai rumah jadi 500.000 bos? Caranya adalah duit yang di kantong jangan dibawa pulang ke rumah. Sebelum nyampe rumah, ceng. Kira-kira kalau bahasa sekarang nih ente begini. Ente pandangin warung ente say goodbye sama isi warung. Ente bilang tuh sama warung, warung, hari ini terakhir ane dagang di sini. Besok ane mau sedekahin sama warung-warungnya. Bisa nggak? Insya Allah nanti bakal ribut sama mertua tuh. Ini kan gue yang modalin. Lo ngajinya masuk Mansur sih sembarangan. Tapi betul bos, begitu ente berani sedekah warung ente sama isi-isinya, insya Allah besok tutup. Karena tutup itulah ente pindah kuadran, betul tidak? Luar biasa. Tentu perjalanannya akan mantap. Lika-likunya akan berkelak-kelok. Kita lihat surahnya. Sini. Surah Al-Baqarah, saudara silakan buka. Ya. Saudara punya gaji nih sekarang karyawan. Hah? Coba jajal tuh. Belum sampai rumah, habisin aja. Insya Allah tuh. Istri kita belum mau aja udah nangis tuh. Kenapa lo nangis? Saya tahu kayaknya abang bakal sedekah semua duit gaji. Kenapa abang tiap hari nonton ATP? Ya Allah bang, kuatin saya bang, kuatin saya bang. Kita peluk istri kita, tenang aja dek. Ya elah yang abang sedekahin kan gaji abang. Tabungan kita kan belum. Yang kita nolin kan gaji abang. Kita masih punya cincin kawin. Insya Allah mudah-mudahan. Bulan besok begitu lagi, bulan besok begitu. Insya Allah istri nyerah, ampun. Pada saat istri nyerah, begitu dia bawa koper nih keluar, kan saya bilang pasti berantem dulu, ribut dulu, gedebak-gedebuk. Ente punya Allah, cepet balik Allah. Bikin Allah memperkuat diri ente. Begitu istri udah mulai angkat koper, tiba-tiba datang tamu. Jay, apaan? Temen gue yuk, kemana? Kita ke Riau. Apain ke Riau? Gue mau angkat besi. Subhanallah. Pulang, jebret 75 juta. Itulah yang begini nih. Tapi kalau ente pindah kuadrannya, cekrek. Punya duit 110, sedekahnya 10. Punya duit 115, sedekahnya 5.000. Punya duit 116, 1.000 malah. Punya duit belum ditukerin 100.000, malah nggak jadi sedekah. Tidak ada quantum changingnya. Ente pagi lewat tanpa ada duha. Ente malam lewat tanpa ada tahajud. Mana bisa. Ayat ini kelihatannya kita baca sebagai penutup acara kita. Tapi kita kaji ini besok ya. Insya Allah hari apa ya? Besok hari apa? Jumat ya? Ini ada ya? Kamis ya? Oke, Jumat insya Allah. Udah dibuka saudara surah Al-Baqarah ayatnya 212 ya. Ayatnya 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ente pikir begitu gampang dapat surga? Harus lewat ujian demi ujian dulu. Mertualah pakai ngopong kagak ridho, emak warung dibual di nggak ridho. Terus kita merasa ya Allah iya kenapa nggak ngomong emak dulu bla bla terus. Istri kita nggak setuju. Ada kalanya istri yang melakukan, suami nggak setuju. Ada kalanya kemudian anak melakukan, orang tua yang nggak setuju. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua punya petunjuk supaya bisa melakukan apa yang kita pelajari yang sebaik-baiknya. Ikutin pemirsa, doa ini ikutin. Ini doa minta petunjuk. Jangan diaminin, ikutin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia doa supaya minta petunjuk. Saudara sudah lihat terjemahannya di layar kaca saudara. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemuan kita lagi besok. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.